Kita punya presiden dijelek-jelekkan. Milih presiden itu butuh anggaran besar, butuh anggaran triliunan untuk memilih satu orang. Maka memilih presiden adalah pilihan besar. Tapi begitu presiden terpilih, kita lebih percaya sama Rocky Gerung yang tidak ada yang milih sama sekali. Ini kepala-kepala konslet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Malam ini kita ngaji ya, ngaji bersama Gus Muafik, ulama NU karismatik, wawasannya luas, kecerdasannya luar biasa. Pokoknya enak didengar dan sangat rasional apa yang selalu beliau ucapkan, memandang negara ini segala macam. Sekarang beliau menampar Rocky Gerung yang kemudian menghina Presiden Jokowi. Ditampar sehabis-habisnya. Apa alasannya? Coba kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Jepang membangun kebangsaan semangat Bushido-nya karena dia menggunakan politik dumping. Produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal daripada di luar negeri. Maka semangat Bushido, bagaimana menjadi seorang ninja, bagaimana menjadi shogun, bagaimana menjadi samurai. Bahkan Jepang tidak boleh lagi mengulang konflik antara generasi tua dan generasi muda. Konflik Tokugawa dan restorasi Meiji nggak boleh diulang sama anak-anak Jepang. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Tuh. Malaysia menyongsong masa depannya, nggak boleh mengulang konflik dalam negerinya. Dia harus tahu masa depan Malaysia terdiri dari beberapa anak bangsa. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa, di situ ada anak-anak India, kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Gak boleh lupa anak-anak Cina, tokoh kecil namanya Mei Mei. Gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Tapi kalian mulai mengolok-olok bangsa sendiri. Bendera Indonesia jelek, lebih bagus bendera Filistin. Filistin punya bendera tapi juga punya masalah. Setelah kemerdekaan, Filistin tidak bisa rukun di antar pasukan kemerdekaan. Antara Hizbullah, Fatah sama Hamas tidak pernah menjadi satu. Maka semenjak itu Palestina tidak pernah bisa tegak di negerinya sendiri. Kita setelah selesai perang kemerdekaan, semua pasukan kemerdekaan rukun dalam TNI, Polri. Semua punya masalahnya. Kita punya presiden dijelek-jelekkan. Milih presiden itu butuh anggaran besar, butuh anggaran triliunan untuk memilih satu orang. Maka memilih presiden adalah pilihan besar. Tapi begitu presiden terpilih, kita lebih percaya sama Rocky Gerung yang tidak ada yang milih sama sekali. Ini kepala-kepala konslet itu. Kita memilih rektor itu dengan senat, dengan berbagai dinamikanya. Tiba-tiba kita lebih percaya pengkritik Yunisma yang tidak ada yang milih. Aneh. Kita memilih senat Yunisma itu dengan tenaga dan semuanya. Begitu senat terpilih, kita lebih percaya kepada kelompok kecil yang di situ gagal dalam pemilihan senat. Kan lucu itu. Yo, jangan gitu. Tuh. Kita punya Nabi Muhammad, tiba-tiba lebih percaya sama Musodek. Kan lucu. Nah ini logika-logika ini. Bangsa kita harus maju ke depan. Karena kita sudah ketemu dalam apa? Dunia milenial. Milenial killing everything. Membunuh segalanya. Yang konvensional udah hilang semua. Ya kan? Hilang semua. Mall sebentar lagi juga hilang karena diajar sama bisnis online. Dulu kantor pos habis, sekarang diambil sama WhatsApp karena tidak ada lagi orang nulis surat tapi semua langsung foto. Televisi habis, diambil sama WhatsApp. Media habis, diambil sama Google. Jadi hampir media-media besar, industri-industri besar diambil alih oleh satu kekuatan kecil yang di situ namanya WhatsApp sama Google. Sehingga dalam satu bulan WhatsApp, Google, Facebook mengambil duit dari Indonesia 200 triliun. Sampai harus mikir itu. Persiapkan Indonesia dalam era digital dengan satu catatan: daftarkan huruf Nusantara dalam domain internasional, dalam algoritma internasional. Kenapa Cina berani melawan Amerika? Karena Cina punya huruf
yang disepakati dalam domain internasional. Dia lawan namanya Amazon pakai Alibaba, dia lawan Facebook pakai QQ, dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Kita nggak bisa melawan apa-apa. Karena apa? Kita nggak punya huruf nasional selain huruf ABCD. Ini baru diperjuangkan. Makanya ketika Pak SBY yang bikin digitalisasi penduduk, nggak bisa di password karena passwordnya ABCD. Coba kalau kita mendaftarkan huruf Jawa terus di password Hono Coroko Mbelgedes, itu mungkin bisa. Ini tanggung jawab sampean manusia masa depan. Kita punya perkembangan ke depan yang masih sangat jauh. Bangsa ini harus terus bergerak. Sekarang dunia sedang bergeser dari cerita-cerita tentang Yahudi, dari cerita-cerita tentang Nasrani, sudah bergeser karena apa? Pemilik uang dunia sudah ketemu partner. Yahudi sudah ketemu teman bersama namanya Cina. Yahudi sudah tidak ingin perang, makanya Yahudi ingin dunia damai. Agar apa? Agar serapan industri terserap lebih banyak, karena perdamaian serapannya lebih besar daripada perang. Ketemu dengan Cina, berkolaborasi tahun 2007, 8 triliun dolar digeser dari Bank Devisa New York ke HSBC. Kenapa mereka lebih percaya Cina? Karena Cina sudah nggak ribut agama. Cina kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Kalau Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinai isun gokong dan Tuhan yang ngungsi. Dunia sudah flat. Pergeseran dunia sebenarnya kapan-kapan tak jelaskan dalam ruang yang lebih serius nanti. Wah, jelas satu-satu. Itu panjang. Fa insyaallah Yunisma akan terus bergerak ke depan menjadi bagian dari perubahan Indonesia, generasi emas yang terbuka pikirannya, yang nggak dikit-dikit kufar kafir, musyrik. Nah, itu tandanya selesai. Oke, jelas, keren nggak? Rasional nggak apa yang beliau sampaikan? Salah satu ulama yang sangat saya kagumi. Karena sekali lagi ucapan-ucapannya itu masuk di otak saya, masuk di akal kita, mudah dicerna. Ya, analoginya sangat pas. Masa iya mau lebih percaya kepada Rocky Gerung daripada kepada Presiden Jokowi? Dipilih juga kagak. Sama siapa dipilihnya? Enggak, maksudnya ini kan urusan ucapan-ucapan Rocky yang seringkali menghina Presiden Jokowi, apalagi yang kemarin viral bajingan tolol. Itu jelas. Apa sih? Poinnya apa yang ingin kemudian beliau sodorkan kepada publik? Apa? Pendidikan macam apa yang ingin kemudian dia sampaikan kepada publik? Nilainya apa? Nggak ada. Kritik juga bukan. Tapi ya sekali lagi alhamdulillah ada orang-orang seperti Gus Muafik yang kemudian meluruskan cara pandang. Dan saya yakin gaung Gus Muafik dengan gaung Rocky Gerung masih gedean gaung Gus Muafik. Cukup ya ngajinya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.